bab 4 ya, yaitu temanya adalah al-fi'lu sahih wal fi'lu al-mu'tal. Ya. Al-fi'lu sahih wal fi'lu al-mu'tal. Al-fi'lu sahih wal fi'lu al-mu'tal. Baik, teman-teman semua, yaitu kata kerja sahih dan kata kerja mu'tal. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita pahami dulu ya, al-fi'lu sahih itu adalah kata kerja sahih. Maksudnya apa? Ya, gitu ya. Nah, sahih itu adalah kalau dalam bahasa kita betul ya, benar, betul, atau sihah. Sihah itu adalah sehat ya, sehat. Artinya tidak ada cacatnya. Kalau mu'tal, fi'il mu'tal kebalikan daripada sahih. Artinya kata kerja ini ada cacatnya. Ada inilah ada cacat ya. Jadi begini, dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan huruf ilah. Huruf ilah itu adalah artinya huruf yang cacat. Ya. Karena pembahasan kita tentang kata kerja ditinjau dari segi bentuk hurufnya. Ya, terbagi dua, yaitu fi'lu sahih wal fi'lu mu'tal. Jadi pembahasan kata kerja itu ada beberapa pembahasan ya. Di antaranya adalah pembahasan tentang kata kerja ditinjau dari segi waktunya. Ada madi, kata lampau, mudhari, sekarang, dan amr. Nah, sekarang adalah tentang kata kerja ditinjau dari segi bentuk hurufnya. Ya, maka ada dua, yaitu al-fi'lu sahih dan fi'lu mu'tal. Kata kerja sahih dan mu'tal. Sahih artinya benar, sehat, ya. Mu'tal artinya yang ada cacatnya. Artinya cacat itu ya cacat bukan makna sebenarnya ya. Cacat dalam artian nanti itu di dalam huruf-huruf di dalam kata kerja itu ada apa namanya yang dijadikan istilah rumusan ada huruf-huruf yang Nah, baik ya. Nah, baik. Sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu ini. Dulu. Al-fi'lu bin nadhari ila syakli hurufihi yanqasim ila qismaini. Al-awwal al-fi'lu sahihu wa huwa alladhi hurufuhu kulluha sahihatun wa huwa thalathatu aqsamin. Alif salimun laisa fihi harfu illatin. Fa mahmuzun alladhi fihi harfu hamzah. Mudha'afun alladhi fihi tad'ifun aw shiddatun. Athani al-fi'lul mu'tal wa huwa alladhi ba'du hurufihi illatun. Wa huwa aqsamun. Awal misalun awaluhu harfu illah. Thaniyan ajwafun wasatuhu harfu illah. Thalithan naqisun akhiru harfu illah. Wa rabi'an lafifun fihi harfa illatin wa huwa qisman. Harfu illatin thalatha hiya al-alifu wa wawu wa ya'u. Baik. Kata kerja atau fi'il
ditinjau dari segi bentuk hurufnya terbagi menjadi dua, yaitu satu, fi'lun sahih, yaitu kata kerja yang semua hurufnya itu sahih, artinya bukan dari huruf ilah. Dan kata kerja ini terbagi menjadi tiga. Satu, salim, sahih salim, yaitu kata kerja yang semua hurufnya itu sahih atau bukan dari huruf ilah atau bukan dari huruf yang cacat ya. Nomor dua, mahmuz, yaitu kata kerja yang salah satu hurufnya terdapat huruf hamzah. Yang kedua, mudhaf, yaitu kata kerja yang salah satu hurufnya ada tanda baca tasdid. Tasdid. Nah, kemudian nomor dua adalah fi'il mu'tal. Ya, fi'il mu'tal, yaitu kata kerja yang di dalamnya terdapat huruf ilah atau huruf yang cacat tadi ya. Apa itu cacat itu? Apa itu huruf yang ilah? Yaitu ini. Huruf yang ilah itu adalah alif, waw, dan ya. Ya, alif, waw, dan ya. Nah, huruf mu'tal ini adalah kata kerja yang di dalamnya ada huruf ilahnya. Ada huruf-huruf yang tadi itu. Satu ataupun duanya. Nah, maka kata kerja ini terbagi dua. Ya. Kata kerja yang huruf pertama huruf ilah namanya misal. Ya, misal adalah kata kerja yang huruf pertama itu merupakan huruf ilah. Karena kita membahas tentang kata kerja dasar ya, itu kata kerja dasar itu tersusun dari 3 huruf. Kayak kata ba, kaf, ta, ba itu kan dasar. Nah, baik, kemudian yang kedua adalah kata namanya ajwaf, yaitu kata kerja yang huruf kedua merupakan huruf ilah. Ya, huruf ilah. Yang ketiga namanya nakis. Nakis, yaitu kata kerja yang huruf ketiga atau huruf terakhirnya huruf ilah. Nah, yang keempat adalah lafif, yaitu dalam satu kata kerja itu terdapat 2 huruf ilah. Huruf ilah. Adapun huruf ilah itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Jadi alif, waw, dan ya itu adalah huruf-huruf ilah dalam bahasa Arab. Atau huruf-huruf yang dijadikan huruf-huruf yang termasuk huruf-huruf yang apa ya? Cacat ya, cacat. Lalu cacat dalam arti ya sebagai istilah saja ya, sebagai istilah saja. Nah, di sini ada hamzah, ada alif ya. Beda-bedakan antara hamzah dan alif. Kalau hamzah itu ada kepala ainnya kecil di atas nih. Kalau alif dia tidak ada, ya, tidak ada kepala ainnya. Nah, baik. Ini ya, seperti ini bagannya. Jadi fi'il kata kerja itu ditinjau dari segi bentuk hurufnya, ya itu ada 2, yaitu sahih dan mu'tal. Ya, sahih dan mu'tal. Sahih ini adalah kata kerja yang tidak ada huruf ilahnya. Nggak ada wawnya, nggak ada alifnya, nggak ada ya-nya. Ya. Nggak ada ya-nya. Kalau mu'tal, ini kata kerja yang terdapat di dalam itu ada huruf ilahnya. Ada waw, ada ya, ada alif. Ya, atau salah satunya.
Ya, seperti itu. Nah, sahih, fi'il sahih itu terbagi 3. Ya, satu namanya salim. Salim itu adalah kata kerja yang sahih, ya, artinya dia tidak ada hamzah, tidak ada tasdid. Kalau ada hamzah namanya mahmuz. Contohnya akhoda. Contoh lagi akala, makan. Contoh lagi qoro'a, membaca. Ada hamzah itu. Ada hamzah itu ini hamzah namanya ya. Yang kayak angka 1 tapi ada kepalanya. Kalau ada tanda tasdid, maka namanya mudha'af. Ya, mudha'af. Ada tanda tasdidnya. Madda, contohnya. Madda memanjangkan. Madda. Nah, jadi, kalau kata kerja sahih itu hanya ada 3 kategori. Kalau ada tasdid, maka dia namanya mudha'af. Kalau ada hamzah, namanya mahmuz. Kalau nggak ada dua-duanya, dan nggak ada huruf ilahnya, maka namanya adalah salim. Ya, salim. Contohnya apa? Jalasa, kataba, menulis, dzoroba, memukul, ya kan? Nggak ada huruf ilah, nggak ada hamzah, nggak ada tasdid. Gitu ya. Nah, nih. Jalasa, akhoda, mada. Ini pembagian dari kata kerja sahih. Coba aku dekat. Nah, Oh, sedikit. Sedikit. sekarang masih paham ya? Kemudian sekarang adalah pembahasan tentang kata kerja mu'tal. Berarti yang ada huruf ilahnya ya, yang ada huruf ilahnya. Ini pun juga ada beberapa pembagian. Ya, nah sekarang pembahasan tentang fi'lun mu'tal. Ya, mu'tal. Terbagi menjadi 4 kategori. Satu ya, karena mu'tal adalah tentang berkaitan tentang susunannya ada huruf ilahnya, ya, maka nomor 1 namanya misalun. Misal adalah kata kerja yang huruf pertamanya merupakan huruf ilah. Ya. Ya, contohnya wajada. Ini kan wajada. Wajada. Wa huruf pertama, ja huruf kedua, da huruf ketiga. Ya. Huruf pertama wa ya, huruf pertama wa. Maka kalau kena waw, maka dia termasuk huruf ilah. Berarti karena di huruf pertama huruf ilah, maka namanya misalun. Ya, misal. Ya. Nah, kalau di huruf kedua itu dari huruf ilah, entah alif atau ya atau waw, maka namanya adalah ajwaf. Namanya ajwaf. Ya, namanya ajwaf. Ya. Itu. Nah, kalau di huruf ketiganya atau huruf terakhir ketiga ada huruf ilah, ya, maka namanya adalah nakis. Contohnya masya. Masya artinya berjalan ya, berjalan. Berjalan. Nah, jadi kalau huruf pertama ilah namanya misal, huruf keduanya huruf ilah namanya ajwaf, huruf ketiga ilah namanya nakis. Yang kedua, kola. Kola artinya adalah berkata. Ya. Wajada artinya mendapatkan, kola artinya berkata, masya artinya berjalan. Nah, kemudian yang kategori keempat adalah namanya lafif. Apa itu lafif? Yaitu kata kerja mu'tal yang terdapat
2 huruf ilah dalam satu kata kerja. Contohnya wako, ya, wako. Wako ada wa, waw, kof dan ya, ya. Wako. Nah, ini waw, kof dan ya. Ada waw, huruf pertama, huruf keduanya ko, huruf ketiganya ya. Jadi ada 2. Artinya adalah wako artinya mencegah. Atau nawa. Ya, huruf pertama na, kedua wa, ketiga ya. Jadi huruf kedua atau ketiga, ya, huruf kedua atau ketiga. Nawa. Nawa artinya berniat, ya, niat. Nawa yanwi. Nawa itu sauma ghadin, ya, nawa. Saya berniat puasa, niat. Jadi kalau ada dalam satu kata kerja itu ada 2 huruf ilah, maka namanya lafif. Kalau ada huruf ilah di akhirnya, namanya naqis. Huruf ilah di tengah, namanya ajwaf. Dan huruf ilah di awal, namanya mithalun. Ini pembahasan tentang kata kerja dasar, ya, ditinjau dari segi bentuk hurufnya. Ya, hurufnya. Nah, karena kita masih berbicara tentang kata kerja dasar, maka ini yang dasar. Ya. Ada beberapa pembagian-pembagian dalam ilmu nahwu bahasa Arab terkait tentang kata kerja dasar. Ya. Jadi sekali lagi di sini adalah yang perlu kita pahami adalah bahwasanya satu, yaitu apa? Tentang huruf ilah. Apa itu huruf ilah? Ada alif, ada waw, ada ya. Ada alif, ada waw, ada ya. Kalau dalam satu kata kerja itu ada huruf alif, waw atau ya, maka namanya adalah kata kerja mu'tal. Kalau nggak ada, namanya sahih. Seperti itu. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan dibaca-baca. Saya tadi ngirim di chat, nggak bisa ya. Tapi semua sudah bisa mengakses ya. Atau saya kirim di grup WA ya. Atau kalian bisa akses ke GCR ya. Baik ya, ini silakan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan awatinya sekarang dibaca-baca dulu. Dibaca-baca dulu ini materi ini, kemudian silakan kalau ada pertanyaan boleh di nanti kita diskusi. Kalau memang nggak ada diskusi, kayaknya kita akan mencoba untuk ada soal-soal latihan. Misalkan, perlu kasih waktu kira-kira 2-3 menit ya untuk membaca-baca dulu.
Ada pertanyaan nggak? Ada diskusi nggak? Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada, kita coba untuk jawab soal ya, jawab latihan soal. Nah, baik. Nah, at-tadribat. At-tadribul awal dha' khattan tahtal fi'li sahih wal mu'talli wa bayyin naw'ahu. Jadi ini latihan pertama, kita disuruh menentukan ya, disuruh menentukan tentang mana dari kalimat ini yang termasuk kata kerja. Kata kerja. Sahih ya. Ini yang ini semua ada di antara 1 sampai 5 ini ada kata kerja yang sahih. Kalau ini kata kerja yang mu'tal. Nah, setelah kita tentukan, maka kita tentukan kategorinya apa. Misalkan nanti khutbah, kata kerja. Nah, apa kategorinya? Salim kah? Karena kalau ada 3 ya, salim, mahmus, dan mudhof, mudhoaf. Gitu ya. Baik. Baik. Kita langsung ke nomor 1 ya. Nomor 1, qara'a al-imamu al-khutbah. Mana kira-kira yang menjadi kata kerja sahih di sini? Mana? Qara'a, Pak. Qara'a, betul ya. Qara'a, kita garis bawahi. Qara'a. Nah, kita lihat di sini ada huruf hamzahnya. Hamzah. Nah, kira-kira kalau ada hamzahnya, apa kategorinya dia? Apakah salim, mahmus, atau mudhaf? Apa kira-kira? Mahmuz. Mahmus. Baik, Mahmuz. yaitu mahmuzun. Mahmuzun. Baik. Betul ya, mahmuzun. Kenapa? Ada huruf hamzahnya. Nomor 2, doroba Zaidun al-kalba. Fatih Ramadan. Fatih Ramadan. Nomor 2, mana yang Ada 2. mana? Yang apa nomor 2? Ya, nomor 2. Fiilnya, Pak. Ya, fiilnya apa? Fiilnya. Doroba, Pak. Baik, doroba. Betul? Ya, betul ya. Apa kategorinya? Salim. Apa? Ram? Salim, Pak. Salimun. Nah, betul ya. Salimun. Betul ya, salimun. Salimun. Baik, nomor 3. Ada yang mau jawab nomor 3? Siapa yang mau jawab? Ada? Fikri aja nih, Fikri. Fikri, Coba. apa ini? Akala atiflu atufaha. Anak kecil jeruk. Apa? Mana yang jadi kata kerja?
Kalah, Pak. Akala. Baik, apa kategorinya? Di sini ada huruf hamzahnya. Baik. Apa kategorinya? Baik. Salim? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya, jawabannya adalah tidak tahu ya. Mahmuz, ya, mahmuz. Karena kenapa? Ada hamzahnya. Mahmuz itu adalah dari kata hamzah, hamzah. Dari mahmuz, ya, mahmuz. Mahmuz. Ya. Baik. Marro. Langsung ya. Sudah ketahuan. Marro ini adalah kata kerja. Marro ilmidu baita ustadhi. Murid itu lewat di depan rumahnya gurunya. Marro, apa kira-kira marro ini kategorinya? Apa tadi? Mudha'afun. Ya. Mudha'afun. Baik. Mudha'afun. Betul ya, mudha'af. Terakhir di ini nomor 3, fathah. Apa fathah? Al-mudarrisu fataha babal fasli. Guru itu membuka pintu kelas. Fathah. Apa fathah? Kategorinya? Salim, Pak. Salim, Pak. Apa? Salim. Salim ya, di sini ya. Tinggal kopas saja. Nah, salim. Nah, begini ya. Nah, ini diantara untuk menjawabnya begini. Baik, sekarang yang kata kerja mu'tal. Ya, kata kerja mu'tal yang ada cacat hurufnya, yang ada huruf yang cacat. Waqafa al-muslimuna fi Arafah. Mana ini? Yang menjadi kata kerja mana? Kata kerja itu Waqafa, Pak. Nah, waqafa ya. Kata kerja itu kan bisa dideteksi kan? Bagaimana? Ya, kalau kata kerja pasti dia tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, tidak ada ta marbutoh. Itu pasti kata kerja, gitu ya. Gitu. Dan kalau kata kerja itu berpola dia, waqafa, awa, ya bisa, qoro'a, akala, fataha, itu pasti berpola. Waqafa, apa kategorinya? Misal. Ya, baik ya. Ini misalun. Misal, betul ya, misal. Kenapa? Karena huruf pertamanya huruf waw yang merupakan huruf illah. Huruf wawnya huruf illah. Waqafa artinya berdiam diri ya, wukuf. Waqafal muslimuna fi Arafah. Orang-orang muslim berdiam diri di Arafah. Nomor 2, awa adzibu fil ghabah. Mana kata kerja? Pak, awa. Awa, betul ya. Apa kategorinya? Afif ya, Pak. Isfa. Ada waw dan ya yang Lafif. huruf ilahnya. Afif, Pak, Lafif. Lafif, Pak. Lafifun. Ya. Lafifun. Betul ya. Lafif. Kenapa? Karena ada 2 huruf ilah dalam satu kata kerja. Baik, nomor 3. Nah, ini awal artinya adalah awadzibu fil ghabah, serigala menggonggong di hutan. Ya. Serigala itu menggonggong di hutan. Awal tuh ya gitu ya, yang
itu namanya awak. Awak. Baik, nomor 3. Mana kata kerja ya? Nala ya, Pak, nala. Nala. Ya, nala. Nala, betul ya. Nala. Di sini lihat, ada di tengahnya, di huruf kedua ada huruf alifnya. Huruf keduanya huruf alif. Nah, huruf alif keduanya ya. Nala. Apa kategorinya? Ajwaf ya, Pak, ajwaf. Ajwafun. Ya. Ajwafun. Ya, ajwaf, betul ya. Nomor 4. Ya bisa al-khubzu. Pasti ini ya. Ya bisa. Baik. Ya bisa. Lihat sini. Huruf pertamanya huruf ya. Berarti dia termasuk huruf ilah. Nah, ketika yang pertama huruf ilah, apa namanya? Misal. Nah, misal di sini ya. Kita kopas saja. Nah, misalun. Terakhir, naha. Nah, baik, naha apa naha? Huruf terakhir dia yang menjadi huruf ilahnya. Ya. Apa yang terakhir? Misal. Misalun. Ya, misalun. Misalun. Nakis ya, bukan misal. Nah, terakhir ya, terakhir yaitu nakisun. Nakisun, bukan misal ya. Kalau misal itu di awal nih, misal di awal, ini misal, ini misal. Di akhir, nakis. Nah, begini ya. Nah, ini. Mungkin nanti di antara contoh soalnya dalam PAS seperti ini juga ya. Misalkan Bapak sebutkan contoh kata kerjanya. Misalkan wakofa. Wakofa adalah termasuk kategori fi'il mu'tal apa? Misal, lafif, ajwaf, nakis, atau yang lain gitu ya. Nah, itu apa? Ini di antara seperti itu. Atau nanti ada contoh di antara kata kerja lafif adalah, nah ini pilih. Ini ya. Nah, seperti itu. Baik. Baik ya. Nah, kemudian nah ini ya. Sekarang kita nah ini. Berikutnya kita bahas tentang latihan berikutnya. Akmil al-jumlah biwad'il af'al ataliyah fil faragh. Jadi kita disuruh melengkapi kalimat di bawah ini dengan kata kerja yang sesuai. Nah, sebelumnya kita artikan dulu ya. Kita artikan dulu. Sholat itu artinya adalah sholat ya. Sholat. Ba'a itu artinya adalah menjual. Da'a artinya adalah doa. Artinya berdoa. Waqafa artinya adalah
berdiam diri. Ya. Kemudian nala artinya adalah mendapat. Toro artinya adalah terbang. Ya. Nah, sekarang mari kita bahas sama-sama. Baik. Yang pertama, Muhammadun Rabbahu. Apa artinya Muhammadun Rabbahu itu artinya ya? Muhammadun, Muhammad, Rabbun. Rabbun kan? Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbun, Rabbi sama ya? Apa tuh? Segala puji hanya Doa, Pak, doa. nah, doa ya. Berarti da'a. Da'a Muhammadun Rabbahu. Artinya apa? Muhammad berdoa kepada Tuhannya. Da'a Muhammadun Rabbahu. Nomor 2. Al-alimu jaizatan kubro. Alim itu adalah orang yang berilmu ya. Orang pintar. Nala Pak. Nah, nala ya. Jadi alim itu adalah kita kan biasanya, kamu alim banget, so alim gitu ya. So alim itu so soleh, tapi makna sebetulnya adalah dia berilmu. Nah, berarti nala. Betul ya, nala. Orang alim itu dia mendapat hadiah yang besar. Nomor 3, at-ta'iru bisur'ah. At-ta'ir. Ta'ir itu artinya burung ya. Burung. Bisur'ah dengan cepat. Kira-kira apa? Toro. Apa burung menjual dengan cepat? Burung sholat dengan Terbang Pak, cepat? terbang. Toro. Artinya terbang. Terbanglah bersamaku. Kalau ada lagunya begitu ya. Toro, terbang. Terbang. Burung itu terbang dengan sangat cepat. Nomor 4. Sholat Pak, sholat. Fiha dalam masjid. Sholat. Ya, sholat. Sholat. Anak saya sholat di dalam masjid ini. Nomor 5, sudah ketahuan ya. Nomor 5 adalah apa? Al-mudir sayyaratahu al-jadidah. Jual. Nah, menjual. Jadi direktur itu menjual mobilnya yang baru. Nah, satu lagi, berarti tinggal at-talibu amama zumalaihi. Berarti waqafa at-talibu amama zumalaihi. Siswa itu dia berdiam diri di depan teman-temannya. Artinya apa? Artinya dia adalah distrap ya, dia distrap. Nah, itu ya. Jadi ini da'a wa rabbahu nala al-alim jaizatan kubra tara ta'iru bi sur'atin shalla ibni fi hadzal masjid ba'al mudiru sayyaratahu al-jadidah. Yang terakhir adalah waqafa at-talibu amama zumalaihi.
Nah, kemudian ini ya. Kemudian berikutnya adalah ini ada ayat Al-Qur'an, kita disuruh menentukan ya, menentukan fiil mu'talnya saja ya, tentang fiil mu'talnya aja. Ya, ini wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, yang mana? Wa Ibrahimul ladzi waffa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau seandainya ada misalkan gini kan, waso ini adalah ada waw, ada sin, ada sod, ada ya, itu ya. Jadi ini yang tepat nanti adalah ini kategori fi'il mu'tal, bukan sahih. Ya, bukan sahih ya. Jadi walaupun ada tasdidnya ada, tapi di sini kita lihat dari segi susunan hurufnya. Kan ada ya, maka dia udah, kalau hurufnya ada ya, ada waw, ada alif, maka itu mu'tal namanya. Ya, bukan sahih bukan, tapi mu'tal. Walaupun dia nanti ada tasdidnya, ada enggaknya, maka tetap dia namanya mu'tal. Bukan mahmuz, bukan mudha'af ya. Mudha'af itu kan yang ada tasdidnya kan? Bukan. Karena kenapa? Karena kita fokus kepada dari sisi hurufnya. Gitu ya, hurufnya. Mahfum ya? Jadi kalau nanti ada pertanyaan, Kak, ini kok wafa, ya, tapi fa-nya kan tasdid. Ini kira-kira kata kerja mu'tal apa sahih? Gitu ya. Kalau sahih kan ada tasdidnya. Nah, berarti kalau wafa begini, maka ini yang lebih dominan apa? Karena kita berbicara tentang huruf, maka ini lebih dominan ke hurufnya. Berarti ini adalah mu'tal dia. Maka yang berlaku untuk apa? Hurufnya, kata kerjanya. Apa huruf dari kata kerjanya, ya. Begitu. Jadi biar tidak membingungkan. Jadi ini kata kerja mu'tal. Wa dengan ya. Wa-nya di depan, ya di akhir. Nah, apa nih ya? Gitu ya. Nah, sekarang yang pertama ya. Wa kodo, ini kodo ya. Kodo. Ini adalah kata kerjanya. Kodo. Nanti silahkan kamu tinggal isi di sini apa kategorinya ya. Di sini ini contoh yang pertama ya. Contohnya di sini adalah di sini kata kerjanya adalah kodo. Contoh. Ini kok kodo. Ya. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya adalah kodo, berarti ada ya di sini. Berarti apa? Naqisun. Ya, naqisun. Ya, berarti naqisun. Begitu. Jadi cara menjawabnya ya. Ya, jelas ini kan kamu sudah tahu semua nih kata-katanya. Ya kan? Ini mana nih? Wa Ibrahimu. Nah, jadi Wafa. Nah, wafa, kemudian wawasso Ibrahimu. Nah, wasso ya, wasso. Wa sama ya. Ini wa sama ya. Nah, silakan. Afain mata. Ini kamu tulis di sini, mata, kemudian apa namanya. Terus wakullan wa'ada Allahul husna. Mana ini? Nah, wa'ada apa? Wakullan. Nah. Terus di sini ada qala awalam tu'min qala bala. Nah, ya, seperti ini contoh untuk menjawabnya. Ini mandiri saja nanti. Jadi gini ya, nanti insya Allah pekan depan kita akan mereview ya, mereview materi-materi kita. Alangkah baiknya kalau seandainya kamu sudah mengeprint ya, kamu print semua materi-materi, nanti biar enak kalau pekan depan nggak
Kalau di layar kan nanti gonta-ganti. Mungkin kalau kamu ada catatan, ada yang bisa dibaca, di print gitu kan, mungkin nanti lebih mudah begitu. Nah, seperti ini. Karena modulnya, bukunya belum dapat kan ya? Bukunya udah dapat belum? Belum kan? Belum. Nah, Belum. ya, makanya nanti silakan dipilih. Ada 4 bab ya. Bab 1 tentang kata ganti, kedua tentang kata keseimbuhan, ketiga tentang masdar, keempat tentang ini. Nah, ini ya. Ini nanti silakan kamu print. Ini begini cara menjawabnya ya. Nanti waso, tulis di sini waso, kemudian apa bentuknya, apa kategorinya, dan seterusnya. Kola, silakan. Nanti apa kategorinya. Baik, nah itu ya. Nah ini ada wacana bacaan saja. Ya, wacana bacaan tentang apa namanya, wacana percakapan ya. Asbabu du'fil muslimin. Yang di sini sudah ada apa namanya, ada kosakatanya ya. Ada kosakatanya, nanti bisa kamu baca. Kalau ini mungkin belum ada. Kalau ini mana tadi? Kalau ini, kalau judulnya mungkin belum ada artinya. Ya, kita artikan dulu ya. Artinya adalah artinya adalah sebab-sebab lemahnya kaum muslimin. Nah, kaum muslimin. Ini artinya ya, ini artinya. Nah, sebab lemahnya kaum muslimin. Nah, sini araka mahmuman fi matufakir. Araka mahmuman fi matufakir. Di sini sudah ada kosakatanya. Karena waktu sudah jam 10.15, nanti mungkin 16 ya. Jadi mungkin kurang begitu efektif kalau kita perhatikan, kalau kita bahas ya. Ini sudah ada kosakatanya. Kamu tinggal baca sendiri, ya kamu tinggal pahami sendiri. Mudah insyaallah. Tinggal kan udah ada kosakatanya. Aroka mahmuman. Aroka mahmuman. Saya melihatmu khawatir gitu ya. Mana tuh fakir? Apa yang kamu pikirkan gitu ya. Kan? Nih, ufakiru fi hal muslimin hadal yaum. Kalau ufakir berarti kan saya ya. Ufakiru an hal muslimin. Saya memikirkan hal. Apa hal itu keadaannya? Keadaan umat Islam. Hadal yaum. Hada, berarti sekarang ini. Ini kan. Nah, dan terusnya nanti silakan kamu baca. Nanti kalau ke depan kalau masih ada waktu kita bahas ini, kita artikan dan kita pahami dari wacana percakapan ini. Baik itu ya, teman-teman semua. Insyaallah cukup hari ini ya. Sekali lagi Bapak mengingatkan mulai pekan depan insyaallah kita akan sudah mulai ada penilaian ya. Penilaian yang pasti adalah penilaian akhir semester dan penilaian tengah semester. Kalau yang tengah semester itu bab 1 dan bab 2, yang akhir semester bab 3 dan bab 4. Dan modulnya sudah Bapak kirim di GCR, tapi nanti tetap akan Bapak kasih pemberitahuan di GCR kira-kira untuk PTS apa aja materinya, untuk ini apa aja materinya dan seterusnya. Ada kisi-kisinya nanti ya insyaallah. Terus yang remedial insyaallah hari ini ataupun besok mungkin nanti silakan lihat Google Classroom ya. Mungkin ada tugas yang bagi yang remedial saja, yang UB1 kemarin.
Seperti itu. Begini teman-teman ya. Alhamdulillah. 10.19. 1 menit lagi. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada ya kita cukupkan. Baik, nggak ada kayaknya. Ya. Kalau tidak ada, silakan disiapkan ketua kelasnya. Kita berdoa. Siap. Siap. Baca Siap. doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Pak.